Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, Indonesia diambang badai kerinduan. Bukan Vandenberg, tapi warisan Shin Tae-yong yang selamatkan timnas U23. Efek Shin Tae-yong masih menakutkan. Publik desak PSSI pulangkan STY sekarang juga. Akankah skema apik ala STY ini terus dipakai sampai Garuda Muda jadi Raja Asia? Ini dia fakta menariknya, simak baik-baik. Guncangan dahsyat menghantam padang pasir Timur Tengah, bukan sekadar mimpi. Kluivert ungkap target gila timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah mimpi semua atau gila ini bisa membuat kita berubah pikiran untuk bisa menerima sepenuhnya Kluivert? Tapi ada satu rahasia besar yang harus kamu tahu. Simak baik-baik ya. Harga diri Indonesia dipertaruhkan di rumah sendiri. Misi dendam lama terulang, duel panas timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23. Akankah aura farming Jens Ravens atau lemparan maut Robby Darwish bisa menggetarkan langit negeri jiran? Ini dia strategi besar yang akan membungkam mereka. Dengarkan baik-baik. Gencatan badai kritikan menghantui Indonesia. Media Timur Tengah anggap timnas Indonesia anak bawang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Efek Shin Tae-yong menghantui Indonesia. Akankah Erick Thohir dan Patrick Kluivert bisa menepis remehan itu? Tunggu dulu, fakta selengkapnya akan diulas di sini. Tonton terus sampai selesai ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Timnas U23 Indonesia sukses mencuri kemenangan penting atas Filipina di laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 yang digelar Jumat malam 18 Juli 2025. Meski hanya menang 1-0, kemenangan ini menjadi sorotan karena lahir lewat senjata klasik warisan pelatih legendaris Shin Tae-yong. Satu-satunya gol di laga ini tercipta lewat lemparan jauh Robby Darwish yang ditanduk secara tidak sempurna oleh bek Filipina, Jaime Roskillo hingga berbuah gol bunuh diri. Sebuah momen yang kembali mengingatkan publik pada sosok Pratama Arhan, ex-timnas U23 yang menjadi spesialis lemparan jauh di era STY. Di sisi lain, skuad asuhan Gerald Vandenberg sejatinya tampil cukup atraktif. Menguasai 66% bola dan menciptakan 13 tembakan 7 on target, Garuda Muda tampak mengusung gaya permainan total football khas Belanda. Namun finishing yang belum maksimal dan aksi heroik kiper Filipina Rodriguez Guimaraes membuat gol sulit lahir dari skema terbuka. Ironisnya, justru senjata lama, lemparan jauh yang kembali menyelamatkan Indonesia. Sebenarnya kami punya peluang untuk mencetak 45 gol, ujar Vandenberg usai pertandingan. Kami bahkan sempat mencetak gol lewat Jens Ravens, tapi saya tidak tahu apakah itu benar-benar offside atau tidak. Yang menarik, meski Vandenberg membawa napas baru dengan formasi 4-3-3 dan memunculkan wajah-wajah baru seperti Muhammad Ardiansyah, ia tetap memelihara warisan khas Shin Tae-yong, lemparan jauh mematikan. Strategi ini telah dipupuk sejak STY menjadikan Pratama Arhan sebagai spesialis lemparan maut dari sisi lapangan. Saat Arhan naik ke level senior, tongkat estafet diberikan kepada Robby Darwish di tim U20. Kini Robby menjadi senjata andalan Garuda Muda dalam duel-duel sulit seperti lawan Filipina yang tampil keras dan banyak melakukan tackle. Bahkan gol Jens Ravens saat Indonesia menghadapi Brunei di laga sebelumnya pun lahir dari lemparan cepat Robby yang dieksekusi saat lawan belum siap. Pelatih Filipina Gareth McPherson pun mengakui kekuatan set piece Indonesia. Long throw adalah senjata mereka, kami kebobolan karena tidak siap, dengan persiapan mepet tidak semua bisa kami antisipasi, ujarnya. Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga ketiga pada Senin 21 Juli 2025. Dan tampaknya publik kembali menaruh harapan besar pada Robby Darwish jika pertandingan kembali berlangsung buntu. Namun di balik keberhasilan ini muncul suara-suara lantang dari masyarakat Indonesia. Mereka mendesak PSSI agar mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih utama. Banyak yang merasa bahwa sejak STY didepak dan digantikan oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia kehilangan identitas dan ciri khasnya.
Sosok STY dinilai berhasil membangun fondasi kuat. Ia dikenal membawa semangat kerja keras, strategi cerdas, dan kemampuan menaklukkan lawan-lawan besar seperti Arab Saudi. Di bawah komandonya, Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi di Jeddah dan bahkan menang 2-0 di Jakarta lewat gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut terjadi saat Arab Saudi masih dilatih oleh pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini dan Hervé Renard. Ini membuktikan kapasitas STY sebagai pelatih yang layak diperjuangkan. Di sisi lain, Patrick Kluivert hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas. Banyak kalangan menilai performa timnas senior di bawah asuhannya masih datar dan kehilangan jati diri. Hal ini juga ditegaskan oleh Yoo Jae-hoon, mantan pelatih kiper timnas yang juga bagian dari staf Shin Tae-yong. Ia menyebut bahwa peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap ada, namun jalannya tidak mudah. Apalagi Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Lawan Irak itu berat. Peluang lolos sangat bergantung pada strategi pelatih Patrick Kluivert. Tapi saya tetap doakan semoga Indonesia bisa lolos, ujar Yoo. Yoo juga mengingatkan bahwa saat Shin Tae-yong memimpin, Indonesia tak pernah kalah dari Arab Saudi. Sebaliknya, sejak STY pergi, Indonesia selalu kalah dari Irak dalam 3 pertemuan terakhir. Fakta-fakta ini membuat masyarakat semakin vokal. Di media sosial, teriakan, "Kembalikan Shin Tae-yong," mulai menggema. Supporter rindu gaya khas, determinasi, dan strategi jitu ala STY yang membuat lawan gentar hanya karena satu lemparan ke dalam. Kini, publik pun menanti. Apakah PSSI akan mendengar jeritan rindu rakyat sepak bola Indonesia? Berani hadapi tantangan, Patrick Kluivert tegaskan timnas Indonesia tak gentar lawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert angkat bicara soal hasil drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski harus tergabung dalam grup yang dianggap berat bersama Arab Saudi dan Irak, Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda tidak gentar sedikit pun. Justru, ia melihat ini sebagai tantangan besar yang harus dijawab dengan persiapan matang. Dalam undian yang telah dilakukan, Indonesia masuk ke grup B bersama 2 raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Sementara grup A diisi oleh tim-tim kuat lainnya seperti Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Kluivert menyadari betul bahwa jalan menuju Piala Dunia bukanlah jalan mulus. Namun, ia tetap menyimpan optimisme tinggi. Saya merasa baik-baik saja dengan hasil undian ini. Grup ini memang sulit. Semua orang tahu itu. Tapi kami akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi mereka di lapangan. Ujar Kluivert dikutip dari situs resmi AFC Sabtu 19 Juli 2025. Menurutnya, meskipun timnas Indonesia bukan unggulan di grup ini, mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Ia percaya, jika persiapan dilakukan maksimal, maka peluang untuk membuat kejutan selalu terbuka lebar. Indonesia sebenarnya sudah punya pengalaman menghadapi 2 lawan berat ini. Saat berjumpa Irak di putaran kedua, timnas Garuda harus mengakui keunggulan lawan dengan kekalahan 1-5 di laga pertama dan 0-2 di pertemuan kedua. Arab Saudi juga pernah dihadapi, namun dalam konteks grup yang berbeda. Kini, mereka bertemu kembali di babak yang lebih tinggi dan dengan tensi yang lebih panas. Kami sudah bertemu Arab Saudi sebelumnya, tapi kali ini semuanya berbeda. Ini babak keempat dan semua tim punya peluang yang sama untuk lolos. Lanjut Kluivert. Kluivert tidak memungkiri bahwa dari segi ranking FIFA, Indonesia berada di posisi paling bawah di grup ini. Namun ia percaya bahwa peringkat bukan segalanya. Motivasi pemain kami sangat tinggi, kami belum pernah sampai sejauh ini sebelumnya. Sekarang kami benar-benar ingin membuat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia, tegas pelatih asal Belanda itu. Kami memang tim dengan peringkat terendah, tapi kami yakin bisa menciptakan kejutan. Yang paling penting adalah membuktikannya di atas lapangan, tambahnya. Pertandingan-pertandingan di babak keempat ini akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada periode 8 hingga 14 Oktober 2025. Berdasarkan format, hanya juara grup yang akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati peringkat kedua masih punya peluang melalui babak playoff antar grup dan antar benua. Ini berarti kesempatan Indonesia belum tertutup, asal mereka tampil konsisten dan tak gentar menghadapi tekanan. Meski lawan-lawan yang akan dihadapi tergolong berat, Patrick Kluivert justru melihat ini sebagai momen emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi Asia.
Bagi Kluivert dan para pemain, mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar angan, tapi sesuatu yang nyata dan harus diperjuangkan. Kami di sini bukan untuk jadi penggembira, kami ingin jadi penantang. Itulah semangat yang kini dibawa Timnas Indonesia. Calvin Ronald Verdonk lahir 26 April 1997 adalah seorang pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri atau bek tengah untuk klub Eredivisie NEC. Lahir di Belanda, ia mewakili Timnas Indonesia. Karir klub Feyenoord. Verdonk adalah eksponen muda dari Feyenoord. Dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub pada 24 April 2014, menyetujui kontrak 3 tahun. Dia melakukan debutnya di Eredivisie pada 8 Maret 2015 melawan Excelsior Rotterdam, menggantikan Lucas Woudenberg setelah 73 menit dalam kemenangan kandang 3-0. Pada 11 November 2015, ia memperpanjang kontrak hingga pertengahan 2020. PEC Zwolle pinjaman. Pada 24 Mei 2016, Verdonk bergabung dengan PEC Zwolle dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. NEC pinjaman. Pada 2 Agustus 2017, Verdonk dipinjamkan ke NEC hingga akhir musim. Twente pinjaman. Pada 16 Agustus 2019, Verdonk dipinjamkan ke Twente hingga akhir musim 2019-20. Famalicão. Pada 11 September 2020, Verdonk bergabung dengan Famalicão di Portugal dengan kontrak 4 tahun. Kembali ke NEC. Pada 30 Agustus 2021, Verdonk kembali ke NEC dengan status pinjaman selama 1 musim. Pada 6 Juli 2022, NEC membuat transfer permanen dengan membeli haknya. Karir internasional. Verdonk adalah pemain muda internasional untuk Belanga dan membuat penampilan pertamanya di level U17. Pada April 2024, Verdonk menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Pada 10 Juni 2024, ia dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Filipina. Pada 11 Juni 2024, ia melakukan debutnya untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Filipina dalam kemenangan 2-0. Kehidupan pribadi. Lahir di Belanda, Verdonk adalah keturunan Indonesia. Pada 4 Juni 2024, Verdonk resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Calvin Verdonk tolak mentah-mentah jadi rekan setim Maes Hilgers di FC Utrecht. Ada apa? Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk menolak mentah-mentah kesempatan jadi rekan setim Maes Hilgers di FC Utrecht. Dia punya alasan kuat di balik keputusan tersebut. Sang agen Nathan van Kooperen sudah memastikan bahwa kabar tersebut hanyalah rumor. Calvin pun menyampaikan hal yang sama, menolak mentah-mentah rumor adanya pembicaraan atau negosiasi dengan FC
FC Utrecht. Sama sekali tidak ada kontak dengan FC Utrecht. Saya sudah melihatnya disebutkan dan bahkan membaca bahwa kami sudah berada di tahap akhir transfer, tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht, tegas Calvin dalam wawancara dengan Twente Fans Rabu 16 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun tersebut menegaskan ia tak akan meninggalkan NEC Nijmegen untuk ke klub yang memiliki level sebanding. Saya bisa bilang bahwa saya tidak akan menukar NEC Nijmegen dengan FC Utrecht, tambah Verdonk. Menurutnya, pindah ke klub seperti FC Utrecht tidak akan memberikan perkembangan berarti karena mereka berada di tingkatan yang hampir sama. Sebaliknya, Verdonk punya target yang lebih tinggi. Saya tidak akan pindah dari NEC ke FC Utrecht karena saya pikir kami kurang lebih berada di level yang sama. Bagi saya, itu bukan peningkatan, ujarnya. Ia menegaskan saat ini ia hanya mempertimbangkan opsi pindah ke salah satu dari 3 klub teratas Liga Belanda atau gabung ke klub dari kompetisi luar negeri yang menawarkan paket menarik, baik dari segi finansial maupun kompetisi. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini. Saya tidak memikirkan transfer saat ini. 3 klub teratas di Belanda atau pindah ke luar negeri yang menarik secara finansial, tutup Calvin. Dengan ini, kehadiran Calvin semakin mantap bertahan di NEC Nijmegen, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2028. Musim lalu, ia mencatat 33 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist, serta berperan penting membawa NEC ke babak play-off kompetisi Eropa. Jika ada klub yang tertarik, mereka harus bersedia membayar klausul transfer yang diberikan klub. Calvin Verdonk dinilai pantas bermain di Liga Inggris. Ini 3 klub yang membutuhkan tenaga dan posisinya. Calvin Verdonk telah menjadi salah satu pemain yang mencolok dalam skuad timnas Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak 5 Juni 2024, Calvin Verdonk telah melakukan 7 penampilan bersama timnas Indonesia. Puncak dari penampilannya terjadi ketika ia berkontribusi dalam kemenangan luar biasa 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada bulan November lalu. Di level klub, Calvin Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga Juni 2018. Ini berarti ia memiliki waktu lebih dari 3 tahun untuk terus berkiprah bersama klub yang berkompetisi di Liga Belanda tersebut. Saat ini, nilai pasarnya diperkirakan mencapai 43 miliar rupiah, sebuah peningkatan signifikan dari 12 miliar rupiah ketika ia bermain di Portugal bersama Famalicão 2 tahun yang lalu, sebelum beralih ke NEC Nijmegen. Karirnya yang terus berkembang membuka peluang baginya untuk bergabung dengan klub-klub yang lebih besar di masa mendatang. Verdonk memiliki harapan untuk pindah ke liga yang lebih kompetitif di masa depan, dan ia juga terbuka untuk bersaing di Liga Inggris jika ada klub yang tertarik padanya. Berikut ini beberapa tim di Liga Inggris yang layak diperkuat pemain berusia 20 tahun itu. Dengan performa yang terus meningkat, tidak menutup kemungkinan bagi Verdonk untuk menjadi incaran klub-klub papan atas di Eropa. Oxford United, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris, memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia.
Klub ini di bawah kepemilikan Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI bersama Anindya Bakri. Saat ini, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim yang dikenal dengan warna kuning tersebut. Meskipun belum memiliki caps di pertandingan resmi, Marcelino telah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Oxford United. Selain itu, Marcelino juga bermain bersama Kelvin Verdonk di Timnas Indonesia. Keduanya telah menunjukkan sinergi yang baik, seperti pada gol kedua Marcelino ke gawang Arab Saudi bulan November lalu, yang merupakan hasil assist dari Verdonk. Di samping itu, Oxford United juga sedang dalam proses untuk merekrut Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang kemungkinan besar akan bergabung dengan Timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Media Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan untuk transfer Ole Romeni. Ole Romeni dilaporkan telah tiba di Inggris untuk menjalani tes medis. FC Utrecht dikabarkan telah menerima tawaran sekitar 2 juta euro yang setara dengan 33,6 miliar rupiah dari Oxford United. Dengan adanya Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Kelvin Verdonk di Oxford United, nuansa Timnas Indonesia di klub ini semakin terasa. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola Indonesia yang berharap melihat lebih banyak pemain tanah air berkarir di luar negeri. Liverpool merupakan kandidat kuat untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini, dan mereka bisa menjadi pilihan ideal bagi Kelvin Verdonk. Dengan gaya bermain sayap cepat yang diterapkan oleh The Reds, Verdonk akan lebih mudah beradaptasi dengan tim. Saat ini, Liverpool memiliki 2 pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri, yaitu Andrew Robertson yang menjadi pilihan utama dan Konstantinos Tsimikias yang berfungsi sebagai pelapis. Kehadiran Verdonk di posisi ini akan semakin memperkuat lini pertahanan tim. Di sisi lain, Liverpool saat ini dilatih oleh Arne Slot, seorang pelatih asal Belanda yang tentunya sudah mengenal kualitas permainan Kelvin Verdonk. Sebelum menjadi pelatih Liverpool, Slot pernah memperkuat klub-klub seperti AZ Alkmaar dan Feyenoord. Kedua klub tersebut juga pernah bersaing dengan Kelvin Verdonk di Liga Belanda beberapa musim lalu. Menarik untuk dibayangkan jika Arne Slot berhasil membawa pemain yang dikenal memiliki 5 paruh itu ke Anfield. Manchester United atau MU, salah satu klub raksasa di Inggris, bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menampung Kelvin Verdonk. Setelah kepergian Luke Shaw yang pernah menjadi andalan, posisi bek kiri di MU belum menemukan sosok yang dapat diandalkan. Selain itu, Tyrell Malacia yang juga berasal dari Feyenoord dan berposisi sama dengan Verdonk juga belum menunjukkan performa yang konsisten. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, tim ini masih mencari bentuk permainan terbaiknya setelah mengalami 6 kekalahan dalam 11 pertandingan pertamanya. Hal ini menjadikan Amorim sebagai manajer dengan awal terburuk sejak Walter Krikmer pada musim 1931-23 yang juga mengalami 7 kekalahan dalam 11 laga pertamanya. Amorim mencoba berbagai strategi, termasuk memainkan Diogo Dalot sebagai bek kiri meskipun posisi aslinya adalah bek kanan. Di posisi bek kanan sudah ada Nosair Mazraoui, sementara di bek kiri hanya tersisa Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Keduanya sering mengalami cedera. Dalam situasi seperti ini, tidak ada salahnya untuk membayangkan Kelvin Verdonk bergabung dengan MU pada jendela transfer mendatang. Dengan kecepatan, stamina, dan determinasi yang dimilikinya, Verdonk bisa memberikan kontribusi positif bagi tim Setan Merah. Home, bursa transfer pemain abroad Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk prioritaskan pindah ke klub besar.
Home, bursa transfer pemain abroad Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk prioritaskan pindah ke klub besar. Cikal bintang Rai Satria. Rabu, 16 Juli 2025, 15.20 WIB, views 3.629. Rumor kepindahan Kelvin Verdonk ke FC Utrecht santer beredar belakangan ini. Namun bek Timnas Indonesia itu dengan tegas menepisnya. Foto Kelvin Verdonk @c.verdonk. Rumor kepindahan Kelvin Verdonk ke FC Utrecht santer beredar belakangan ini, namun bek Timnas Indonesia itu dengan tegas menepisnya. Bahkan, bek Timnas Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak akan menerima tawaran dari tim berjuluk Utrecht tersebut jika memang ada. Sebelumnya, kabar kedekatan Verdonk dengan FC Utrecht memang kencang berhembus, namun sang agen Nathan van Kopheren telah membantahnya. Senada dengan sang agen, pemain berusia 28 tahun itu memastikan tidak ada komunikasi sama sekali dengan FC Utrecht. Sama sekali tidak ada kontak dengan FC Utrecht. Saya sudah melihatnya disebutkan dan bahkan membaca bahwa kami sudah berada di tahap akhir transfer, tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht, tegas Kelvin, seperti dilansir dari Twente Fans pada Rabu 16 Juli 2025. Saya bisa bilang bahwa saya tidak akan menukar NC Nijmegen dengan FC Utrecht. Verdonk menjelaskan alasannya. Ia menegaskan tidak akan pindah dari NC Nijmegen ke klub yang memiliki level yang sama. Bek Timnas Indonesia ini hanya tertarik untuk bergabung dengan 3 klub teratas Liga Belanda atau mencoba peruntungan di luar Belanda jika tawaran tersebut menarik secara finansial. Saya tidak akan pindah dari NEC ke FC Utrecht karena saya pikir kami kurang lebih berada di level yang sama. Bagi saya, itu bukan peningkatan, ujar Kelvin. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini. Saya tidak memikirkan transfer saat ini. 3 klub teratas di Belanda atau pindah ke luar negeri yang menarik secara finansial, tambahnya. Saat ini, Kelvin Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga tahun 2028. Performanya musim lalu cukup menjanjikan. Ia tampil sebanyak 33 kali di Liga Belanda 2024-2025 dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Verdonk juga berhasil membawa NEC Nijmegen ke babak playoff kompetisi Eropa.